صوت التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, muallim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, ayahandaku, ummi, orang tua kami sekalian, abu, kakak, adik yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semakin hari dalam bulan Sya'ban ini akan semakin dekat kepada bulan yang paling mulia, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan rahmat. Segalanya banyak sekali istilah-istilah untuk nama bulan ini karena kemuliaannya, yaitu Ramadan. Sehingga mulai sekarang sebelum terlambat, marilah kita mengulang kaji tentang diri kita. Kita mudzakarah, ingat-ingat apa ibadah yang harus aku jalankan di bulan Ramadan, maka paling tidak aku mulai sejak bulan Sya'ban ini, sehingga nanti tidak ada penyesalan kembali jika di bulan Ramadan ternyata kita masih sama seperti dulu. Kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kerugian. Sebab kata Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah yang dia jika amalnya hari ini lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya atau kemarin. Oleh karena itu Ramadan serupa halnya nanti. Janganlah aku seperti Ramadan yang dahulu, ada salah satu amal sunnah yang aku tinggalkan, Qur'annya, tarawihnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, dan salat-salat sunat yang lain. Sehingga itulah menjadi pengalaman dan pelajaran dari sekarang di bulan Sya'ban ini, kita latih supaya terbiasa nanti pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, seluruh pemirsa seaqidah dan seiman, hari ini kita melanjutkan kajian tentang pemilik kebun yang kikir yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Qalam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah bahas dari ayat 17 sampai ke ayat 25. Kita ulang beberapa ayat sebelumnya agar mudah kita untuk menyambung kembali sisa daripada pembahasan tentang pemilik kebun tersebut. Kita bacakan Quran surat Al-Qalam dari ayat 23. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna 'alayha al-miskin alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Maka setelah itu waktu malam, dini hari, kira-kira kalau jam kita 3 lah, jam 4 lah, mulailah pemilik kebun yang jumlah anaknya 5 orang tersebut, setelah ayahnya meninggal dunia, mewasiatkan, jika aku wafat
lanjutkanlah memberi sedekah dan zakat kepada orang-orang miskin yang selalu senantiasa mereka masuk dalam kebun kita menunggu hasil panen dari kebun anggur kita ini. Ayah meninggal dunia, ternyata anak mengingkari wasiat daripada ayahnya tersebut, sehingga mereka ubah semua tata cara mengelola kebun yang luas itu. Di waktu panen setelah ayah meninggal dunia, panen pertama setelah meninggal ayah tersebut, mereka mulai pertama niatnya sudah jahat. Yang kedua, mengabaikan wasiat dari seorang ayah yang saleh dan beriman tersebut. Maka di waktu dini hari mereka berangkatlah ke kebun itu. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka sambil bisik-bisik bicara pelan-pelan di sepanjang jalan menuju kebun, agar tak terdengar oleh penduduk setempat tempat-tempat jalan-jalan yang mereka lewati. Sehingga itulah dalam pembicaraan apa isinya? Ayat berikutnya, alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Nanti mudah-mudahan kita pergi dengan subuh pagi dini hari ini masih gelap gulita, supaya tidak ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebun kita, apalagi untuk memberikan kepada kita kepada mereka daripada hasil panen kebun ini. Sebegitunya mereka susun konspirasi rencana jahat. Lihat, masih rencana saja, masih niat saja, Allah telah murka kepada mereka. Apalagi ternyata benarlah memang iktikadnya tidak akan memberikan sama sekali hasil daripada kebun yang Allah berikan. Begitu limpah ruah hasil panennya, sebagaimana tahun-tahun biasanya. Ternyata mereka tidak bersyukur mengambil pelajaran terindah, sehingga bentuk dari syukur bagi sebagian harta yang kita miliki, baik itu properti kebun, baik itu properti kebun lainnya. Memang dalam Al-Quran Allah perumpamakan dan kejadian nyata tadi adalah kebun anggur. Namun jika kita tawassu'kan, kita lebarkan, kita kaitkan, ternyata maksud Allah bukan hanya kebun itu saja. Siapapun yang memiliki properti investasi, ada hak Allah dan hak orang miskin di situ. Coba kita buka surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat artinya angin yang menerbangkan. Ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dari sebagian harta mereka ada hak bagi orang yang miskin, fakir, lemah, yang tak memiliki apa-apa. Mereka terbagi dua lagi. Ada yang meminta-minta, ada juga yang tak meminta-minta. Bayangkan, ada dia miskin, butuh tapi tak minta, malu dia, tapi dia butuh. Sehingga nyali kita, perasaan kita, indera kita lah bermain di sini. Jangan mentang-mentang kita lihat dia tak memiliki apa-apa dan dia tak minta, tak perlulah kita kasih. Ingat, Quran telah menyampaikan di antara ciri khas orang yang mereka butuh bantuan kita itu, ada yang meminta-minta, ada yang tak meminta-minta, tapi dia punya hajat dari sebagian harta yang kita miliki. Kita buka lagi surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Hampir sama. Allahu Akbar. Allah sambung lis-sa'ili wal mahrum.
Ayat Adz-Dzariyat wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allahu akbar. Allah sebutkan lagi dalam surat Ma'arij ayat 24, walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang di dalam sebagian hartanya haqqum ma'lum, dia manage, dia siapkan, dia kelola, ada hak di situ persiapanku yang akan kuberikan, kubagikan. Itulah juga sama lisailin wal mahrum, orang yang miskin, yang butuh dengan kita, pemberian dari kita, dan dia meminta. Ada juga yang tak meminta-minta. Pelajaran besar. Sebab inilah nanti yang akan kita bawa, pelit kita bawa, saleh dermawan pun kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Nabi, ittaqudz zulma fa innadz zulumati, ittaqudz zulma fa innadz zulumati, kalian takutlah, jagalah, hindarilah perbuatan zalim. Fa innadz zulma zulumatun yaumal qiyamah, zalim itu adalah akan menjadikan kegelapan bagi kita di hari kiamat. Alam mahsyar itu gelap dan terang bagi orang-orang beriman saleh. Sudah dasarnya gelap, mengalahi gelapnya malam, mengalahi gelapnya asap. Api yang kita bakar mengeluarkan asap hitam, kalah gelap itu. Kita tambah pula lagi dengan kegelapan dari perbuatan zalim kita waktu di dunia. Sehingga Nabi sambung lagi, wattaqus syuhha, kalian juga hindari, jaga badan ini dari syuhha, pelit artinya bakhil, syuhun. Dalam Islam ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Kalau bakhil, sudah dapat harta, kita tahan diri kita untuk berbagi dari harta itu. Karena kita ada minat yang kuat, kata ulama, memiliki harta itu. Karena keinginan, minat kita begitu dominan, besar, tinggi, nafsu kita, capek kita cari 24 jam, apain pula aku bagi untuk orang. Nah, inilah dimasukkan dalam Al-Quran, dan Nabi maksud adalah bakhil, orang yang pelit, kikir, medit. Ada juga asyuh, hadis Nabi tadi sebut, ittaqus syuhha, jauhilah daripada kalian syuh. Kalau syuh, pelit juga, tapi ditambah lagi, sudah pelit, tamak lagi. Yang pertama bakhil, dia cari dapat, dia bakhil tak mau bagi. Yang ciri kedua, dia cari bakhil, kemudian tamak lagi, cari lagi sebanyak-banyak sampai dia kumpul sebanyak-banyaknya. Syuh maknanya adalah yang pertama, bakhil itu kikir, tak mau membagi. Kalau asyuh itu adalah dia sudah kikir, tamak lagi. Bayangkanlah, sudah punya dia, cukup tak cukup, cari lagi, kumpul lagi. Inilah juga bagian yang Allah murka terhadap hamba makhluknya yang memiliki sifat bakhil dan juga asyuh, tamak. Jika kita buka Al-Quranul Karim dalam surat Al-Hasyr ayat 9, ayat terakhirnya, wa man yuqa syuhha nafsihi, Allah sebut syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Menarik kalau dibuka dari awal ayatnya, bahwa sesungguhnya Allah mengenai salah satu bakhil pelit ini, lihat pelajaran terindah, ambil, ikuti bagaimana orang Ansar yang dia lebih mengalahkan keinginan sendiri daripada dia membela diri sendiri, memperkenyang, memperkaya.
lebih baik aku juga memikirkan nasib golongan muhajirin. Walau dia punya khasasah, kebutuhan hidupnya tinggi, kemudian dia memiliki harta, begitu kaum muhajirin hijrah ke Madinah, mereka bagi semuanya, setengah hartanya, bahkan istri-istri yang mereka miliki mereka ceraikan, lalu mereka minta kepada orang-orang muhajir, pilih istri mana yang engkau suka, akan kuceraikan dan engkau nikahi istri-istri tersebut. Sebegitunya. Bayangkan dia memiliki properti, kebun apapun, kebun kurma, gandum dan segalanya. Pilih mana yang kalian mau. Allahu Akbar, ini adalah peristiwa terindah. Allah uraikan di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya adalah belajarlah dari sini. Maka tidak heran kalau kita berhaji berumrah, kita lihat begitu orang Arab bagi sebagian makanan, apa yang mereka miliki, sabil mereka bagi. Lihat, karena itu bagian pertama adalah mereka mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kami, Rasul kami yang mulia ini di Madinah, bahkan itu sifat mukmin yang sejati, yang dermawan, mau membagi, itu telah diikuti orang-orang Mekah selanjutnya, sehingga tak terbatas untuk penduduk Mekah dan Madinah. Tapi itulah dia tanpa batas, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalian lihat bagaimana dermawannya orang Ansar terhadap orang Muhajirin. Jangankan kendaraan, unta, kebun, dagangan mereka bagikan cuma-cuma. Bahkan istri mereka pun mereka rela. Bayangkan perasaan kita ada harta yang sama, 5 macam, bagi satu berat rasanya, apalagi punya istri. Zulham, janganlah begitu ngomongnya. Kalau masalah istri, mentang-mentang punya istri, saya masih satu istrinya. Kalau istri kita banyak sesuai dengan ketentuan Quran, bisa enggak seperti itu? Bukan maksud Zulham untuk menganjur poligami pula, bukan. Hanya untuk menguraikan begitulah mereka orang-orang mukmin, suri tauladan di Madinah. Mereka orang Ansar yang mereka itu adalah tidak menyimpan harta apapun, bahkan yaitu istri-istri mereka di dalam hati mereka itu simpan di depan rumah mereka. Artinya adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran untuk kita, untuk menguji hatimu. Kamu itu dermawan atau tidak, bisa enggak memberi sebagian hartamu kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau masih ada rasa berat, padahal harta itu pun tidak seharga mobil, kendaraan atau rumah dan properti lainnya, hanya 2,5% misalnya, bukanlah kita bilang zakat, masih sedekah, tapi kita mau sejumlah itu atau lebih, masih berat muncul di batin ini. Itulah penilaian kita sendiri. Kitalah yang tahu ternyata, ya Rabb, masih ada rasa bakhil dalam batinku ini, masih ada rasa ingin memelihara harta ini supaya tidak habis dibagikan untuk orang-orang yang engkau ridhai. Padahal kita lupa, kata Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu, kematian itu, wahai Zulham, lebih dekat mati itu daripada urat yang lengket di lehermu itu. Lihat, Allah perumpamakan urat kita lengket di sini, dekat dengan leher kita, menyatu lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kematian, ajal
yang akan menghanguskan, akan menghululantakkan, akan membinasakan seluruh kekayaan yang kita miliki, harta kita miliki, itu akan ditinggali dengan kematian tersebut. Allahu Akbar. Inilah, bukan tak boleh nabung, boleh nabung, tapi jangan keasikan nabung berinvestasi lupa haqqul lisaili wal mahrum. Ada hak orang miskin yang meminta-minta, di situ mereka yang tak meminta-minta, maka harus selalu batin ini, perasaan ini, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan apa yang mereka rasakan. Lapar mereka. Suatu ketika adalah seorang tunanetra di kota Lok Sumawe meminta bantuan kepada kami. Ustaz kan ada jamaah. Saya Ustaz selama Covid kemarin tidak ada lagi pasien yang urut sehat di tempat saya, sehingga ini mengganggu tentang pembiayaan sekolah anak saya di salah satu ma'had atau pesantren di kota Lok Sumawe. Dia kirim dengan voice note, tersentuh hati saya. Saya kirimlah voice note itu kepada jamaah ibu-ibu. Alhamdulillah 2 hari terkumpul. Anaknya tertunggak uang sekolah di ma'had tersebut 6 bulan. Per bulan 600.000. Sehingga qadar Allah terkumpullah hampir 5 juta. Saya bagikan, sampaikan kepada yang bersangkutan. Walaupun dia buta, tapi di saat kita sampaikan, diterima di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan begitulah kebahagiaan dari wajahnya, sehingga dia tak tahu berterima kasih. Saya bilang jangan terima kasih kepada saya, buat lagi voice note, akan saya kirim ke jemaah ibu-ibu tersebut, sehingga tidak hanya saja dia bisa membayar uang SPP, tapi juga bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang kami ingin ambil pelajaran bahawa itulah contoh orang yang tunanetra buta, tapi karena perasaannya kita sentuh dengan kebaikan, keluarlah aroma pancaran yang luar biasa, kegembiraan. Ingatlah saya kata Nabi, salah satu pintu syurga itu cara masuknya adalah gampang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kalian masukkanlah sesuatu apapun ke dalam hati orang mukmin itu yang membuat dia gembira. Luas artinya. Tak punya apa-apa, dengan senyuman pun, dengan kata-kata manis pun dia tersenyum, engkau dapat syurga. Apalagi melebihi itu, engkau beri bantu hajat sebagian hidupnya. Sehingga apakah tak mungkin, kata Nabi, nanti di hari kiamat ada yang buta. Kita sekarang ini tak buta di dunia, bisa melihat. Tapi nanti kata Allah di akhirat sempurna indera penglihatannya di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan buta. Buta secara fisik, memang matanya buta, ditambah lagi Allah butakan hatinya. Apakah tidak yakin kita setelah kita bantu tunanetra tersebut yang buta di dunia, tapi dia saleh, anaknya dimasukkan ke tempat pengajian ma'had, sehingga apakah tak yakin kita, semoga dengan kepedulian kita contoh dengan orang yang buta, hebatnya lagi dia sudah buta, bekerja, tak maukah kita bantu dia? Dia bekerja tapi butuh masih. Itulah salah satu contoh, ada orang butuh tak minta-minta, karena kondisi yang sudah komplikasi, terpaksa sekali, sampai dia bilang, malu saya wahai Ustaz, minta sama Ustaz, bilang ini sekian tahun kita kenal, saya tak pernah meminta
Sehingga inilah, semoga dengan kita peduli dengan orang-orang seperti ini, kita tak akan buta nanti di hari akhirat. Tidak akan bingung cari lagi mana hartaku yang kukumpulkan dulu, yang tak mungkin lagi ada di sisi kita. Apalagi kita itu dikuburkan dalam keadaan kain kafan telah sirna, pupus, habis, lapuk dan busuk dimakan oleh ulat-ulat, sehingga kita di depan Allah buhman, tak ada sehelai benang pun, tak ada sehelai pakaian pun. Itulah jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menutupi aurat kita di alam mahsyar tanpa sadar, adalah dari salah satu rahmat berkah dari sedekah yang kita berikan, daripada harta yang pernah kita berikan. Sehingga orang jika sudah memberi, ada kepuasan batin dalam batinnya, itu dia sudah termasuk salah satunya orang yang lezat imannya. Sama orang baca Quran, nikmat dia telah menerima kenikmatan kepuasan batin. Salah satu dia telah menikmati bagian daripada lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya iman. Kembali lagi kita kepada ayat tadi tentang penduduk kebun. Setelah itu mereka memang tidak mau memberi sama sekali. Apa yang terjadi? Allah bakar kebun itu, musnah kebun itu. Setelah musnah barulah mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Bukan hanya musnah saja, kita sesat dan memang telah hancur kebun kita, properti ini. Kita pun tak dapat apa-apa. La ilaha illallah. Lihat, biasanya sekian ton, mungkin ratusan ton, tapi habis. Allah gampang kali. Sebab kita sambung hadis sebelum tadi, wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, kata Nabi. Jangan kikir, jangan tamak, karena kikir dan tamak itu, lihat umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Lihatlah umat sebelum kita, ada Yahudi, ada Bani Israel. Dari mereka banyak Allah musnahkan, salah satunya karena bakhil dan tamak. Ambil pelajaran dari situ. Contoh Firaun, apa yang dia tak punya. Contoh Qarun, apa dia tak punya, tinggal semuanya. Hanya hadap Allah tanpa busana, hanya menghadap Allah membawa bukti-bukti tanda bakhil. Itulah celaka orang bakhil. Wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah bilang, barang siapa yang menjaga jiwanya, nafas. Lihat, nafas, hard, soft, hardware, software, jasad, ruh, kombinasi antara jasad yang bisa kita sentuh dan ruh, nafas. Maka Allah sebut, "Waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun." Orang yang menjaga selalu jiwa ini, berarti masih hidup, daripada kekikiran dan ketamakan, mereka termasuk orang-orang beruntung. Untung. Allah sudah bilang untung orang bersedekah itu, orang berbagi itu untung. Apa kurang lagi Nabi bilang, mana qasad min sadaqatin bal tazdad. Sedekah tak berkurang, bertambah. Yakinlah. Lihat sejarah-sejarah Islam, kisah-kisah Quran yang telah kita bahas, bagaimana orang Muhajir dan orang Ansar. Orang Ansar itu mereka tak ada yang miskin. Orang-orang dari mereka yang tak bakhil dan tak tamak, mereka semakin Allah tambah rezekinya. Doa yang diucapkan oleh mereka ini yang pelit daripada properti kebunnya. Kita ambil hikmah untuk kita. Kita mungkin dulu pernah pelit,
Kita baca sendiri. Oh iya ya, kenapa saya pelit? Padahal semestinya saya bagi. Kita sering duduk di kafe. Lihat zaman now, ada saja orang yang minta-minta. Kita lihat dia sehat. Jangan kita investigasi sehat enggak sehat. Tugas kita adalah membagi kepada dia, bagi. Bukan kita tanya ini itu. Oh Ustaz, ternyata dia itu banyak hartanya, tapi dia meminta-minta. Tidak ada tugas kita menginvestigasi itu. Mau kasih, kasih. Mau tidak, diam. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta, jangan kalian hardik. Jangan kita olok-olok. Ya udah, mau kasih, kasih. Mau tidak, tidak. Jadi bagaimana Ustaz sekarang sudah fenomenanya gejala sosial, sudah modus. Kaya dia, ada mobil, pura-pura miskin, minta dia kemana-mana, ke kafe, ke pasar. Lihat hadis Nabi. Orang yang sehat, punya tenaga, tapi dia masih minta-minta kepada orang, nanti di hari mahsyar dia akan Allah hadirkan orang tersebut dengan wajah tak punya kulit. Tuh, punya wajah tak punya kulit, bolong. Ingat-ingat, karena kita pernah belajar di dunia. Orang yang sehat, dia ternyata punya kemampuan mencari nafkah, tapi dia berminta-minta. Ini kaya pula lagi, kaya pula lagi dia, tapi digunakan badannya untuk meminta-minta. Di depan kita pura-pura miskin. Kita tak tahu asalnya dari mana. Dan bukan tugas kita untuk investigasi itu. Tugas kita beri dengan ikhlas. Urusan dia itu kaya atau tidak kaya, amruhu ilallah. Urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan tugas kita. Tetap yang kita berikan itu, walaupun dia kaya, sesungguhnya kita tidak tahu hukumnya sedekah Allah balas berlipat ganda. Itu dia. Sehingga urusan dia tadi menipu kita, dia mampu dan kaya, amruhu ilallah. Ingat hadis Nabi, nanti di hari mahsyar mana tahu terlihat kita pula, mana tahu orang yang seperti itu berbadan sempurna, wajahnya tak berkulit, berarti tengkorak. Salah satunya dia adalah orang di dunia dahulu yang dia kaya, sehat, mampu, tapi dia pekerjaannya meminta-minta. Bukan hadis yang terakhir ini adalah doa daripada kelima orang anak yang tadi terlanjur berbuat zalim kepada orang miskin, tak membagi hartanya atas wasiat daripada orang tuanya. Akhirnya mereka berdoa, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya Allah, Engkau maha suci, Allah yang maha segala-galanya, sesungguhnya kami telah zalim. Doa lagi mereka, qalu ya wailana inna kunna taghin. Bukan, qalu subhana rabbina, wahai Allah, sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Selanjutnya mereka katakan juga taghin, kami melewati batas. Akhirnya mereka tutup, inna ila rabbina raghibun. Ya Allah, asa rabbuna an yublidana khairan minha, inna ila rabbina raghibun. Semoga dengan kesalahan ini kami kelewatan batas, kami zalimin. Pelit itu zalim, amal pelit itu zalim. Untuk apa kita pelihara? Sehingga janganlah sampai kezaliman ini ya Allah, kelewat batas ini ya Allah. Kami tak Engkau ganti lagi nanti dengan terbaik. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ampunan. Raghibun, terus mohon ampun setiap hari mereka mohon ampun. Raghibun. Kita ambil pelajaran. Saya dulu pernah pelit, saya khilaf ya Allah. Mohon Allah ampuni atas segala yang salah tadi. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.